Ibunya bilang sapinya ada di luar, pas dicek di kandang ada dan terikat kuat loh. Assalamualaikum Ino gengs, gimana kabar kalian? Oke, banyak banget yang request ke gue tentang story horror bang, story horror dong, story horror. Dan malam ini gue akan menceritakan kisah horor. Oke, langsung aja nih dari akun Rio, akun Facebooknya ya, lebih tepatnya akun Facebook Rio Rion yang berjudul Rumah Kami di Atas Rumah Mereka. Oh, dari judulnya aja udah ketahuan ya. Rumah kami di atas rumah mereka, ya pastinya rumah dia bawahnya kuburan, pasti serang aja. Pas emang dari judulnya tuh Rumah Kami di Atas Rumah Mereka. Dan langsung aja admin lolosin ya buat perkenalan anggota baru. Di sini Rio memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan diri, nama gua Rio. Usia 23 tahun. Saya tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur, daerah dataran tinggi. Jadi Rio ini berumur 23 tahun dan tinggal di desa terpencil, desa kecil di daerah Jawa Timur. Gua nggak tahu di mana, dia nggak tahu nama lokasinya dan gua juga nggak bakal cari tahu nama lokasinya. Gua bakal kasih tahu ini cerita Rio Rion asli. Pas dulu dia masih kecil, dia angkat dari cerita aslinya dan dia ketik sendiri dan dia menceritakan ke kalian dan gua menyampaikan ke kalian. Oke, simak baik-baik sampai habis, mudah-mudahan bisa menemani malam kalian. Oke, di sini akan menceritakan tentang hal mistis yang hampir setiap hari. Bagus aja nggak gila ya, kuat nggak kuat gengs, hampir setiap hari itu diteror sama makhluk-makhluk kayak gitu ya kan. Saat dia masih duduk di bangku sekolah taman kanak-kanak, ya tepatnya TK lah ya, pas masih TK dia sudah diganggu oleh makhluk-makhluk yang kayak gitu. Berarti sekarang udah nggak kaget lah mungkin. Oke, langsung aja singkat cerita. Pada saat itu di tahun 2001 atau 2002, wah berarti udah lama banget nih gengs. Pas banget gue lahir lah pokoknya. Pas berarti gue sama dia nggak jauh beda umurnya. Oke, dan keluarganya itu bertempat ditinggal sebuah rumah bambu sederhana. Berarti emang benar-benar rumah sederhana ya, emang perkampungan kebanyakan rumah-rumah bambu ya, karena anget mungkin kalau tembok terlalu dingin. Yang tahun-tahun lama lah pokoknya. Dimana dulu katanya tanah yang dibangun rumah mereka ini bekas sungai gengs. Dan orang tua dulu mereka berkata sekitar tahun 40-an lah sebelum merdeka. Ya benar sih, sebelum 40-an itu sebelum merdeka lah ya. Itu berarti udah lama banget nih guys, sudah sekitar puluhan tahun yang lalu lah. Dan terjadi longsor ya, sebelum kemerdekaan itu di tanah yang dia bangun ini terjadi longsor di sekitar sungai desa dia, hingga reruntuhannya menimbun ke semua permukaan sungai dan bebatuan di sungai tersebut. Berarti bener-bener abis tuh guys, sungai sama bebatuan tuh jadi satu dan numpuk. Dan katanya sampai nimbun ini sungainya sampai nggak ada, bener-bener hilang, bener-bener terputus, bener-bener tertimbun emang semuanya tuh dari emang longsor besar sampai nimbun semuanya dan bener-bener hilang. Dan orang tua kampung situ sampai percaya bahwa sungai yang terkubur tersebut masih hidup. Gila gak sih guys? Sungai yang udah bener-bener timbun tinggi, gak kebayang air ketimbun tanah ya pasti ya menghilang abis. Mungkin dia membuat aliran baru dan orang dulu situ mempercayai masih ada. Makin nih guys, kami percaya benar-benar terjadi sesuatu pantangan bagi kami mendirikan bangunan yang bekas sungai. Seperti yang dia jelaskan tadi, konon katanya nih gengs, dan konon katanya si Rio itu mempercayai kalau sungai itu adalah jalan raya makhluk gaib. Dan dimana mereka benar-benar di aliran sungai tersebut nih guys, yang dulunya benar-benar dia percaya benar-benar terjadi di keluarga dia guys. Gila, gimana gitu perasaan lu udah mempercayai itu dan lu ada di hal tersebut. Oke, langsung aja singkat cerita.
di mana mereka berada di aliran sungai yang membawa mereka ke laut. Oke. Saya dan keluarga saya jumlahnya 4 orang. Yaitu terdiri dari ayah, ibu, kakak perempuan dan dia, si Rio ini. Bertempat tinggal di rumah sederhana yang berbahan bambu di atas tanah yang kata dulunya bekas sungai terkubur. Benar sih tadi yang dia ceritain, mungkin dia menegaskan kembali bahwa rumahnya dulu sederhana dan tinggal di atas yang dulunya bekas sungai yang terkubur. Kami belum lama tinggal di rumah itu dikarenakan kami pindah dari desa sebelah. Jadi dia pindahan dari desa sebelahnya. Dan tanah ini adalah tanah warisan keluarga mereka, yaitu tanah, lebih tepatnya tanah ayahnya lah. Sedangkan rumah lama dia ditinggali oleh orang tua ibunya, sudah diambil alih waris mereka. Jadi rumahnya itu emang rumah ahli waris lah, jadi emang dibagi-bagi dan akhirnya dia terpaksa pindah. Ahli warisnya itu pamannya dia, dari pamannya si Rio ini, adik laki-laki dari ibunya, berarti emang pamannya sih, emang om, kalau kata kita tuh om. Hingga membuat kami mau tidak mau harus pindah, ya mau gak mau emang itu ahli waris, jadi kita pindah dari rumah itu dan dibagi rata daripada ada percekcokan ya kan antara keluarga. Malam itu sekitar jam 11 cuaca di desanya hujan rintik, ya hujan ringan gitu ya, rintik-rintik biasa. Dan sedang terjadi pemadaman listrik massal nih guys. Jadi jam 11 malam hujan, mati lampu. Dan hingga seluruh desa gelap gulita bagi dalam hutan. Jadi gak kebayang sih guys, di desa, lo tau di desa lah emang tahun 2001 di desa udah gitu pemadaman listrik, udah gelap tambah gelap ya, cuman obor doang ya pasti yang ada lah ya kan. Ya lanjut, desanya emang bener-bener asri dan rimbun banyak pohon. Emang tahun 2000 segitu belum banyak orang lah ya, belum banyak penyataan jahil. Dan kebetulan ayahnya mempunyai 1 ekor sapi. Oke, di keluarganya ini dia mempunyai 1 ekor sapi. Kebetulan ini berkelamin betina. Tiba-tiba terdengar suara gletak. Lu gak kebayang sih guys, biasanya sapi cuman makan, tidur, duduk, minum, tiba-tiba gletak. 1 sapi tiba gletak, kecuali 2. Kalau 2 masih pasti yang satunya mungkin ya, berantem apa gimana. Nih 1 sapi, nggak mungkin dong sapi geletak-geletak tanpa ada yang iseng orang atau enggak. Oke lanjut, pas banget kandangnya itu di belakang perkarangan rumah mereka nih, rumahnya si Rio ini. Ibunya mengambil senter, pas dengar suara itu mengambil senter menggunakan batu baterai, masih pakai batu baterai, dan diarahin ke suara yang tadi sih, sumber suara yang sapi geletak itu nih. Dan tiba-tiba suaranya ini terdengar lagi seperti suara ranting pohon di truk. Suara ranting kering lah, lebih tepatnya ranting kering. Dan melihat sapinya lagi makan tumbuhan dan diinjak-injak. Dan benar-benar ibunya itu ngambil senter melihat sapinya lagi makan kebun mereka yang ditanam dan diinjak-injak guys. Ya bayang sih, malam-malam sapi lepas, lagi keadaan mati lampu guys. Gila, sumpah gue merinding banget, sumpah demi apapun. Mati lampu, sapi lepas, lagi makanin kebun di antara mereka guys. Gila gak sih guys? Aduh, gue makin merinding anjing. Dan ibunya langsung manggil dong, sontak mau manggil bapaknya. Langsung nyamper bapaknya, dia ngomong kayak gini ke bapaknya, "Pak, sapinya keluar kandang, ngabisin tanaman yang di belakang." Sontak dong, pasti kaget. Sapi ada di kandang, tiba-tiba ada di kebun. Aduh, gak kebayang sih malam-malam, lagi mati lampu, lagi ngopi, bisa enggaknya gitu. Tiba-tiba bapaknya langsung keluar ngambil tali, dan terkejut bapaknya itu di sana melihat masih ada sapi di dalam kandang. Jadi bapaknya cuma mau memastikan doang kalau sapinya itu berada di kandang, dan ternyata bener ada. Dan bapaknya juga heran pastinya. Ibunya bilang
sapinya ada di luar, pas dicek di kandang ada dan terikat kuat loh. Gila gak sih? Lu gila gak? Malam-malam sapi lepas dan dilihat di center ada sapi, gengs. Kacau. Oke, lanjut. Dan bapaknya lari ke belakang menghampiri ibunya lagi. Mana sapinya? Kata bapaknya. Sapinya lari ke bawah. Lari ke bawah. Sedangkan tadi bapaknya lihat sapinya ada di kandang, gengs. Gila gak sih? Kemudian bapaknya menghampiri ke kebun saking benar-benar memastiin itu benar-benar ada di situ. Dan bapaknya ngambil senter dan nyenter semua kebun yang ada di situ. Kadang gelap ya, emang di desa gitu. Dan kebetulan mati lampu. Dan dilihat tidak ada apa-apa di sana. Bahkan tanamannya utuh, nggak dimakan, nggak diinjak. Kebayang, gengs? Nggak kebayang. Aduh, gila. Dalam posisi ibunya dan bapaknya ini, sumpah gue nggak bisa ngebayangin sih kalau gue ada di posisi kayak gitu. Dan bapaknya nyamperin lagi. Tadi nggak ada sapi sama sekali ada di kebun itu, dan masuk langsung ke dalam rumah. Dan di situ ada si Rio dan kakaknya nih. Jalan lagi masuk, ibunya langsung ngomong, ada apa sih sebenarnya? Langsung ngambil ibunya, udah langsung aja masuk dulu ke rumah. Kalau kata gitu, masuk dulu ke rumah, nanti diceritain. Dan pas saat itu Rio dan kakaknya melihat bapak dan ibu tertunduk lesu. Lu bingung dong pasti, habis dari luar tiba-tiba lesu, kayak ada apa sih, terjadi apa sih gitu ya kan. Udah gitu basah kuyup karena emang hujan kan, kondisi emang rintik-rintik gerimis gitu. Masuk ke dalam rumah, duduk dan ambil air segelas sambil mengelus dada. La ilaha illallah, langsung mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sontak dong, pasti di dalam rumah itu pasti apa sih sebenarnya terjadi. Dan ibunya langsung ngomong, apa pak yang sebenarnya terjadi? Sapi kita masih di kandang. Gak kebayang ibunya pasti gimana itu, anjir. Sumpah, itu gak kebayang sih, geng. Sumpah, yang jadi ibu sebenarnya tuh ibunya juga pasti bingung. Tadi lihat sapinya lari keluar lagi makan di kebun, dan tiba-tiba bapaknya ngomong sapinya masih ada di kandang. Gila gitu. Dan parahnya lagi tidur, bukan lagi makan, bukan lagi duduk lagi tidur. Terus sapi siapa pak? Tanya lagi ibunya, sapi siapa lagi pak? Tidak ada yang punya sapi kan selain kita, kata ibunya begitu. Dan bapaknya langsung jawab, itu bukan sapi bu, tapi dia lagi nunjukin dirinya. Ngapain sih jadi ibunya gitu, dapat gangguan hal-hal yang kayak gitu. Dan sontak nih, Rio dan kakaknya bingung dong pasti lihat kelakuan ibu dan ayah. Oh, apa sih sebenarnya terjadi? Kok sampai pada tegang, bingung, basah kuyup, lesu gitu ya kan. Dan masih bingungnya lagi sama dia berdua, itu perkataan bapaknya, dia lagi nunjukin dirinya itu siapa?